Welcome to Millennial Baper. Koderi. Kun. Kayak orang Jepang. Koderi Kun. Oke, welcome to Millennial Baper. Thank you for the invitation. Thank you udah datang ke tempat ini. Enak banget nih kita kayak rencana hari ini pengen ngobrol-ngobrol. Agak beda kita ngobrol. Karena for your information bahwa Koderi ini adalah orang yang terjun langsung dalam pelayanan generasi muda di GB Simpangan. Iya. Cabang daripada GB Kamboja. Yang actually ya, nyatanya itu umurnya samaan sama kita ya. Sama kita. Harusnya kita udah melayani orang tua kali ya gitu. dan hari-hari ini kita lagi bikin sebuah kegerakan ya. Iya kan kita kegerakan. Dan malah targetnya anak muda juga. Benar. Itu kayak kita bikinnya kayak Bible Club gitu. Ya. Kita berapa? Bersatu, dua, tiga, empat, berlima. Ya, oke. Ya kita berharap bahwa ini bisa memberkati banyak orang lah. Yes, amin. Yes. Nah, menurut lu penting gak yang bikin Bible Club? Penting, pasti penting. Gitu. Karena ya itu tadi ya, gue bilang bahwa YouTube itu kan banyak pengajaran, banyak doktrin-doktrin yang anak muda sekarang belajar firman dari TikTok, dari YouTube, ya kan? Dia ngelihat ini mereka dari sana. Nah, kita perlu hadir mungkin dengan media yang berbeda aja, tetapi pengajaran itu harus sesuai tetap. Harus sesuai gitu sih. Kalau gue sih mikirnya perlu lah, penting. Karena takut ada penyimpangan pengertian teologi ya. Iya. Kayak kita gini kan gini lah. Kita bertiga sekolah teologi ya. Ketika kita di kampus sudah belajar basic dan segala rupa, tetap aja ada salah pengertian. Iya, betul. Gitu. Kalau kita ngomongin teologi, kita harus ngerti bahwa pada saat ayat itu ditulis ada latar belakangnya, latar belakang politik, latar belakang sosial, ya kan, ekonomi dan segala rupanya gitu. Makanya kita baru ngerti maksud daripada ayat itu tersebut gitu. Nah, kalau di TikTok kan banyak ya bro ya, kayak tentang kayak jadi tunggu. Jadi I want pray to you, oke? Nah, setelah itu akhirnya ya udah akhirnya berdoa dan segala rupanya ada pembagi-bagian, ada apa tuh namanya? Kalau dibuat apa tuh namanya konten-konten yang dimana ternyata tuh nggak sesuai dengan benar. Memang di satu sisi kehadiran TikTok ya, ini khusus memang ngomong TikTok ya, karena memang TikTok ini sangat engagement banget ya untuk antusiasnya. Kehadiran TikTok tuh memang banyak hal yang baik gitu ya, konten-konten rohani akhirnya bisa terserap gitu. Tetapi karena saking baiknya juga, ya kan, pasti ada juga efeknya dong. Efeknya adalah bias ya biasanya. Ya. Misalkan mungkin tuh baik, tetapi ternyata tuh ya bener, ternyata ada sedikit nggak alkitabiah gitu. Sehingga yang dipahami anak muda ya itu. Teologinya jadinya itu, sehingga bisa salah. Nah makanya mungkin Bible Club itu bisa menghadirkan sebagai kayak filter aja kali ya. Benar. Filter. Ya semoga ke depan ada revisi dari ketua PPA kita dan ketua Youth Bapak Bio Rehat. Ya semoga kita tim inilah kita bisa ada di tengah-tengah kegelisahan itu. Tapi one day kayaknya seru kali kita undang, kita berlima nih. Kita ngomongin tentang Bible Club. Itu bagus. Selain bukannya promosi, tapi lebih tepatnya bahwa kita harus sadar teologi nih. Nah, ngomongin sadar teologi nih. Koderi gue juga baru tahu berapa tahun yang lalu ya, berapa bulan yang lalu malah ya. Ternyata udah sekolah teologi gitu. Itu benar. Belajar nih Om. Itu ya maksudnya itu kenapa kok gitu? Apa kalau tahu kegelisahan keadaan sekarang tuh memang gue harus. Tapi gini. Itu keren benar pertanyaannya. Nah, gue mau tibanin lagi, Bro. Kan sebenarnya lu usaha ya. Iya betul. Iya kan? Dan biasanya nih orang-orang kayak orang Chinese apa ya udah fokus usaha aja. Iya benar. Cuan. Kenapa milih sekolah teologi? Kenapa nggak ikut seminar Tung Desem gitu ya? Biar naikin usaha. Benar. Kenapa lu Mario Teguh? Kenapa lu milih teologi? Apakah Mario Teguh kurang super? Gitu kan? Tapi ya ini jadi gue coba jawab dulu ya tadi background lah ya, kenapa ya pada dasarnya kenapa? Gua kan tau lah ya, gue pedagang. Keluarga gue basic Chinese semua. Dan sampai hari ini mostly keluarga gue masih belum kenal Tuhan ya, belum kenal Tuhan. Dan itu gue ngerasanya kayak panggilan ya kali ya, gitu. Panggilan bahwa gue harus mengerti firman Tuhan. Karena gini, keluarga gue banyak yang suka nanya-nanya gitu. Oh, oke. Suka, dan dari dulu gue SMP
SMA gitu banyak yang suka nanya-nanya soal ini apa sih, ini gimana sih gitu ke gue. Sampai pada akhirnya gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih gini doang gitu. Gue lu mau ngajarin apa kalau kita nggak ngerti apa-apa kan gitu. Bener. Kan. Dan gue ngajarin takut salah gitu. Ntar gue ngomong gini salah ya kan, nggak sesuai. Dari dasar itulah gitu. Sebenarnya nggak mulai dari teologi dulu ya, dari kom dulu. Kita kan ada punya kom di sini nih. Dari kom dulu, gue kom 100, kom 200, kom 300, gue belajar semua, gue pengen tahu gitu. Kom 300 juga kok? Puji Tuhan. Gitu, gue pengen tahu gitu sebenarnya. Tujuan gue orang kan emang itu sertifikat, itu hanya apresiasi lah buat gue ya. Tujuannya apa sih? Kalau gue tujuannya buat belajar, surely gitu. Buat gue pengen ngerti gitu kan. Apa sih sebenarnya gitu ya, landasan kita apa, segala macam kayak gitu. Jadi gue dari keresahan itulah, dari kegelisahan itu gue terpanggil gitu ya, terpanggil buat sekolah, bahkan sampai sekolah sekarang gitu. Nah kerennya gini, tadi kan Koko bilang keluarga Koko nih banyak kan Muslim bukan Kristen. Iya betul. Nah berarti kan lu Koko bukan Kristen dong? Gua apa tiba-tiba udah Kristen atau? Gua lahir memang belum Kristen gitu, tapi keluarga gue apalagi nyokap bokap gue juga bukan Kristen. Tapi gue kecil diajak sekolah minggu sama tante gue gitu. Oh, tante gue ya nggak tahu lah ya. Mungkin dulu kan orang Kristen tuh udah di sekolahan ada juga ya. Sekolahan Kristen, akhirnya mau nggak mau gue Kristen. Nah kayaknya gue dari situ tuh awal mulanya, karena gue sekolah Kristen, mau nggak mau gue belajar Kristen. Dan dikasih tau lah sekolah minggu gitu. Ya itu sih awal mulanya banget gitu. Backgroundnya seperti itu. Oh, backgroundnya jadi gitu. Di dalam keluarga sendiri yang single factor gitu kok. Maksudnya dari sekolah minggu terus kenal Tuhan gitu. Lahir baru gitu. Gue puji Tuhannya sekarang ada adik gue yang terakhir. Dia udah mulai ya. Tapi sebelum dia ya gue sendiri gitu. Nah, itu gimana waktu lahir baru tuh gimana? Bisa sampai di tahap melayani ya kan pasti ada. Betul. Ada perjalanan itu. Iya. Sementara keluarga tuh sebetulnya kita kan penting karena keluarga juga kita yang membantu kita ya. Sementara Koderi ini sendiri gitu. Gue aja dulu aja waktu sekolah minggu aja males. Dijemput sekolah minggu, tanya Ino sekolah minggu, gue bilang apa? Tante gue bilang gini, Ino sekolahnya dari Senin sampai Sabtu aja gitu. Kalau minggu di rumah. Gitu. Nah, lu kenapa kayak punya hasrat gitu untuk kayak mengenal tentang Yesus tuh kayak lebih lagi gitu? Iya itu kalau hasrat ya itu tadi bahwa panggilan ya, panggilan itu calling gue nggak bisa. Sampai sekarang pun gue masih terus mau belajar gitu pada akhirnya. Nah, gimana? Kalau dibilang survive, buat gue puji Tuhannya keluarga gue yang bukan yang radikal banget ya. Gitu yang lu nggak boleh gini, lu kan keluarga gue banyak kan Konghucu. Gitu. Lu nggak boleh, lu harus kuklat enggak kayak gitu enggak. Lebih bebasin. Bebasin. Up to you lah. Yang penting lu kerja. Namanya orang Chinese ya. Orang Chinese kan lu kan bilang cuan. Gitu. Jadi fokusnya ke situ. Orang tua gue ngedidik gue ke situ arahnya. Tetapi untuk yang soal agama itu yang penting lu hidup bener deh. Udah gitu. That's it gitu. Nggak perlu yang jadi terlalu radikal gimana gitu, nggak pernah gitu gue diajarin sampai segitunya. Gitu. Toleransi keluarga ya. lumayan. Dan dia membebaskan kalau Koko mau pindah ke agama mana, it's okay sih. Penting lu bertumbuh gitu. Ya dulu gue bener nggak ada omongan, dan gue nggak terima didikan agama pastinya dari orang tua. Nah itu maksud gue kan. Kita nggak dapat pendidikan agama di rumah nih, tapi lu bisa sampai di tahap mengenal Tuhan lebih dalam, terus lahir baru, terus melayani Tuhan tuh gimana kok? Sendiri atau ada yang sosok yang ngebantu? Kan yang bawa yang pertama tante nih. Kan? Nah, next step kan nggak mungkin tante ngajak ke Yud juga, tante ngajak ke DM, nggak mungkin. Ngajakin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tante semua mungkin kan gitu. Ini gimana? Tahapnya gimana? Apa lu datang ke tempat apa gimana gitu terus? TDRP belum jadi kan? Baru rencananya belum itu. Jadi berarti kita bahas histori lah ya. Gue bisa jadi orang Kristen gitu lah ya. Karena menarik juga gitu. Ternyata keluarga lu tuh bukan Kristen ya gitu. Pedagang tok gue. Kecil lo ikut mak gue dagang. Saya pedagang. Kan ada filmnya. Ada filmnya lucu. Tolak cek terus sebelah. Bukan. Itu film Chinese yang populer itu. Gimana sejarah gimana sejarah story? Kalau dibilang gue lahir di GBI ya. Gue bisa bilang gue lahir di GBI. Gue pertama ke gereja GBI. Di Rayon 9 juga sama. Dan gue emang diajak tante gue. Dulu tuh di Bumi Wiyata dulu.
Oh, Bumi tahu. Jumat awal-awal. Iya, kampusnya belum ada. Iya. Belum ada, masih youth. Dulu masih KBBN, masih segala macem lah gitu. Wah, gereja di Bumi Yata dulu ya. Iya. Kita mah gereja di jalan ya. Lahuran. Belum kenal gereja kita dulu. Gitu dah. Itu zaman-zaman youth lah gitu ya. Jadi gue di bawah tante gue ya. SD SMP tuh. SD SMP lah gue masuk SD SMP. 90-an ya? 90-an gitu. Bawa sana, buat tante gue kesana. Ya dari situ gue ya karena dulu tante gue pelayanan dancer dulu. Dancer. Bareng sama Kastel juga, Kastela. Itu udah tua lah pokoknya. Awal-awal tuh ya. VOD awal tuh. VOD awal. VOD kayak oke, dancer ya. Oke. Ini embrionya itu. Gitu. Jadi dari situ gue di Bumi Yata gitu ya. Ikut KKR dulu kan sering ya di Yata, semi mendik lah datang segala macam rame gitu kan. Jam kawan muda zaman dulu tuh. Tua kita ya. Tapi yang nonton nggak tahu kali. Jam apaan jam tangan ya. Semi mendik ya. Semua pasti tahu semuanya. Semi mendik tahu lah. Ya dari situ sih gue pada akhirnya gue ikut youth segala macam. Tapi ya ada momen lah gitu, suatu momen gue kepahitan. Wah, seru nih. Iya, seru deh. Ini milenial baper baru. Korek dah. Ini milenial baper. Ini akhirnya korek juga. Diangkat juga. Ya gitu, akhirnya gue ke situ pahitan, gue enggak gereja lama. Pahitan namanya siapa? Sama gereja. Sama oknum lagi. Enggak, bukan oknum. Sama enggak satu orang ya pada saat itu, bukan satu orang. Komunitas. Bukan komunitas. Ini gue boleh ceritain sini. Boleh ya? Boleh, nanti kalau misalkan nggak ini kita sensor. Iya. Gitu ya. Nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut mereknya. Enggak. Emang nggak ada mereknya. Kamera mati baru. Siap. Jadi apa ya? Gue waktu itu bukan sama orang ya. Pokoknya bukan sama orang. Kan gue masih muda gitu. Masih muda dan gue tuh dulu kemana-mana naik angkot. Kemana-mana naik angkot. Hujan-hujanan youth naik angkot gitu ya. Terus waktu gue ngerasa kok gereja jadi kayak tempat orang buat ria gitu pada saat itu. Jadi orang-orang mau tahu sendiri lah Bumi Yata udah pasti naik mobil lah, ya, mostly lah ya pada saat itu. Orang-orang pada naik mobil dan segala macam. Gue tuh yang ngerasa kayak, come on man gitu kan. You said we are church gitu kan. Iya. Tapi gue nggak ngerasain itu gitu kan. Kayak ada kesenjangan lah gitu antara yang ini dan itu. Dari situ gue ngerasa udahlah ngapain gue gereja, orang di gereja juga. Orang ada kaya dan miskin istilahnya gitu ya. Nah dari situ gue akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak perlu gereja gitu pada akhirnya. Ya udah gue ngelalang buana tuh dari situ. Kemana-mana. Maksudnya gue sibuk dengan sekolah gue, sibuk dengan kehidupan gue gitu. Jadi sempat kayak Islam ini beda antara lo nggak gereja dan nggak percaya Tuhan. Benar. Itu cuma pure lo nggak gereja doang. Tapi lo nggak ateis kan waktu itu. Gua nggak nyampe ateis. Tetap gue ya tapi tau lah hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan pada akhirnya. Iya dong. Dan memang rentan sih ya. Iya. Karena kalau dari juga kan di keluarga juga. Nah itu nggak Kristen. Kalau kita mungkin dialami hal seperti itu sakit memang. Cuman kan bisa bilang, aku di gereja gini nih, aku rasain. Iya saya bisa kamu ya Tuhannya aja ke orang tua. Iya benar. Kristen gitu kan. Ada yang bimbing lah. Iya, ada yang ngasih tahu lah pada saat itu. Dan lu berarti sendiri dan struggle sendiri dong. Iya, gue ini sendiri, gue nggak ada. Ya nggak mungkin lah mama gue ada tiba-tiba datang. Udah nggak apa-apa, ya kan? Gue kan bukan ini kan. Mama gue bilang. Kita ada kok begitu, bisa gitu kan. Kitabnya beda tapi. Gitu. Jadi ya udah, gue jalanin aja pada saat itu gue benar-benar struggle with myself gitu. Tapi gue nggak meninggalkan iman Kristen gue gitu. Tiba-tiba gue baca Alkitab lain gitu, ayat buku-buku lain enggak gitu. Misalkan kitab Henok gitu dibaca. Ya kan? Makabe 1, Makabe 2. Tambahan Yesaya gitu. Nah ini penting ya. Makanya orang tuh kenapa kita harus tetap ke gereja, ternyata ketika orang itu meninggalkan gereja, mungkin karena oknum ya, kita nggak bisa bilang semua orang di gereja itu jahat gitu ya. Nah, kan itu bisa membuat kita tadi kau bilang bahwa ternyata kehidupan itu nggak mencerminkan Kristus pada akhirnya, gitu ya, Gak? Nah itu penting banget gitu, makanya banyak orang-orang yang ngerasa udah gue nggak butuh komunitas, nggak butuh youth, nggak butuh DM, nggak butuh
JC atau apa. Iya, betul. Iya. Tapi ternyata di dalam komunitas inilah yang membuat kita tuh punya status yang membatasi perbuatan kita. Iya. Dengan kata gini, berarti lu gara-gara komunitas. Oh enggak, gue bilang. Tapi Tuhan pakai komunitas buat lo hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Medianya aja beda. Medianya aja beda. Itu makanya satu hal yang gue yang gue rindukan adalah anak-anak muda ketika udah dalam komunitas ya bertahan. Yes, it is. Di dalam komunitas mungkin ada orang kayak oknum kayak gini-gini. It's okay. Di luar nggak jauh lebih baik. Yes. Iya gak sih? Di luar nggak jauh lebih jahat. Iya. Tapi santai memang terkadang ya Tuhan izinkan kita di proses itu ya. Untuk kita bisa meresponi kalau ada hal itu seperti apa. Benar. Karena banyak anak muda tuh sering gak ngomong curhat ke gue gitu. Kak, gue kok di gereja kok gue ngerasa dibedain ya. Kayak sama kayak pengalaman lo. Tapi kak kalau di tongkrongan gue nih kayak buset dah. Iya. Gak ada tuh perbedaan kak. Rata semua mungkin gitu. Nah gue bilang aja itu Tuhan lagi mau proses lah ini gitu sampai lo di titik lo bisa berdamai sama keadaan itu. Benar. Sehingga kita bisa lihat Tuhan ya. Iya. Bukan lihat komunitas saya. Memang kalau kita ngomong dari awal ya Tuhannya aja bro itu agak susah ya. Benar. Karena dia ngalamin hal itu. Tapi kalau kita ajak kita gandeng sama-sama sampai di titik dia bisa lihat Tuhannya. Gitu. Makanya pentingnya punya mentor. Iya, mentor. Ya, mungkin waktu itu ya itu nggak menghakimi Koko ya. Koko mungkin waktu itu nggak ketemu mentor, sedangkan juga orang tua maaf waktu itu masih itu makanya struggle sendiri. Kalau lu kan enak anak muda kan. Ketika lu ini tiba-tiba dia bisa cerita sama lu. Gitu, jadi aman. Benar. Gitu. Tapi persoalan ini menurut gue ada dua sisi sih. Buat gue ya, buat gue sini ada dua sisi bahwa anak muda pernah cerita sama gue. Tapi sakitnya lebih sakit kalau disakitin sama orang gereja. Iya gak sih? Sama dibandingin gini, lu bakal lebih sakit kehilangan handphone atau uang di gereja dibandingin kehilangan handphone atau uang di mall di luar gitu. Benar gak? Karena memang paradigma kita, pandangan kita bahwa orang Kristen harus seperti itu. Karena ekspektasi kita tuh sama gereja tuh tinggi sekali. Benar. Penghiburan gue harusnya ada di gereja. Damai gue harus ada di gereja. Tapi gue malah dapetin penghakiman. Malah perbedaan. Sakit itu. Nah makanya sebenarnya lebih tepatnya kalau misalkan kayak lo ke gereja nih, fokusnya bukan sama sekitar, fokusnya sama pembenahan diri sendiri. Iya. Jadi istilahnya lo akan menganggap orang-orang yang dipakai di dalam gereja, di luar gereja untuk misalkan nyakitin hati kita itu sebuah proses yang dimana untuk kita jadi sampai kepada tujuannya dia. Benar. Gitu tujuannya Tuhan. Kalau gue sih bilang sama anak muda yang pernah gitu cerita sama gue sakit, gue bilang bahwa bersyukur aja lu dibentuk di gereja. Gue bilang gitu. Kalau lu dibentuk di luar, solusinya beda. Gitu aja. Bedanya apa? Solusinya aja beda. Sakitnya iya, tapi lu jatuhnya dalam, naiknya cepet, tinggi gitu. Karena apa? Maksudnya dia sakit, tapi pada saat dia bangkit nanti dia akan lebih ngalamin Tuhan, lebih kenal Tuhan. Benar. Nah, gue bilangnya sama mereka gitu. Jadi jalanin aja. Maksudnya kita kalau gue sebagai kakak rohani atau mentor, gue akan bilang sama dia, pengenalan sama Tuhan itu paling penting. Setuju. Experience sama Tuhan itu pribadi. Gue cuma bisa kasih tahu apa yang gue alamin, tapi pada akhirnya lu yang terjun sendiri gitu. Jadi apa yang lu alamin ya itu yang akan lu rasain juga, sakitnya kayak apa. Kalau gue cuma cerita, gue sakit dulu gue waktu muda ada kesenjangan sosial, orang nggak ngerti. Ya kan, orang cuma dengar, oh iya ya kasihan, udah selesai. Tapi kalau dia punya experience sendiri, wah itu lebih membangun ya kalau buat gue sih membangun gitu. Bener, karena ya kita tahu di luar tuh mungkin semuanya enak, tapi ya ternyata yang nyaman itu ya bikin kita nggak kenal sama Tuhan lah gitu. Tongkrongan enak, tapi kan lu ujungnya kemana? Ya kan, pasti ke dosa dan gitu. Ya kalau di gereja ya bersyukur bener, kalau bisa ngamin proses itu lah. Bener kata Ino juga di luar nggak lebih baik daripada di gereja komunitasnya kan gitu. Nanti gitu. Ya misteri lah ya di dalam gereja ya. Proses sih kalau menurut gue. Cuman kaget aja dan memang di umur kecil kok ya gitu. Yang SMP kali itu yang ngalamin hal itu ya. Udah ngalamin hal itu gitu. Ya karena gue pernah baca survei di Amerika tuh David Kinaan. David Kinaan. Dia kan terbesar juga tuh ya. Penelitiannya 70% lah kurang lebih tuh anak-anak muda di Amerika di umur 12 sampai 29 tahun. Ya dia ninggalin gereja kasusnya ya karena ini udah nggak diterima, nggak dihakimi, merasa dihakimi, merasa dibedain. Ketika lo barbar, kehidupan lo, gaya pakaian lo gitu, kayak
Iya kan gitu, nggak itu akhirnya dia memutuskan nggak mau ke gereja akhirnya gitu. Mau gimana lagi akhirnya gitu. Dia nyari tempat yang nyaman. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh udah terjadi dari zaman Yesus ya. Iya. Maksudnya kayak orang-orang kayak ahli Farisi, orang Farisi, orang Farisi ahli Taurat gitu loh. Mereka lebih cenderung suka menghakimi gitu loh. Makanya Yesus kan punya perumpamaan tuh, yang ada orang pemungut cukai sama ahli Taurat ya. Ya kan yang satu udah ada pantuan kayak sombong segala rupa gitu. Aku puasa loh Tuhan, Senin Kamis gitu. Sedangkan yang pemungut cukai itu kayak pukul diri, aku orang berdosa. Nah, malah yang diterima itu bukannya yang tokoh agama. Betul. Ya kan? Yang diterima itu malah orang yang benar-benar mengakui dosa gitu loh. Makanya hari-hari ini kayak di gereja tuh kayak banyak orang-orang yang gini loh. Gue lebih setuju gini. Makanya gue selalu ajarin bagi banyak orang bahwa yang namanya ngeroh sama pengetahuan tuh harus sejalan. Kalau lu terlalu ngeroh, lu akan menganggap diri lu Tuhan. Jadi yang saat teduhnya nggak sama kayak lu anggap lebih nggak kudus. Punya standar. Iya kan? Jadi standarnya bukan Yesus, tapi standarnya adalah diri kita. Ya kalau misalkan kebanyakan pengetahuannya, lu lama-lama jadi ateis. Lu akan memikirkan bahwa Yesus nih berbuat dosa, masa nggak berbuat dosa dan segala rupanya gitu loh. Nah makanya harus sejajar gitu loh. Makanya kayak zaman itu juga yang siapa yang di India tuh, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu juga ketika namanya dia datang di gereja diusir sama orang-orang Inggris yang kulit putih gitu loh, karena dia kulit hitam kan gitu loh. Makanya ada satu statement yang kuat banget yang sangat menyedihkan adalah, saya suka Yesus Anda tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Itu bahaya banget. Makanya itu pun terjadi sampai zaman sekarang. Iya. Itu makanya bukan kesalahan ya. Itu kayak memang sudah dari dulu emang kayak gitu tuh. Gereja itu kelemahannya di situ. Concern kelemahannya di situ dari dulu. Jadi itu kita yang sudah aktif pengerja, bahkan yang rohaniawan, kita selalu kasih standar kita gitu. Benar. Standar kita di sini, ya kan. Nah, ketika ada orang yang standar di bawah, bukannya kita mau nolong dia, grab dia ke atas sama-sama kita malah cenderung menghakimi gitu. Sehingga dia nggak mampu dong kayak gitu kan. Dia nggak punya cukup mental kuat yang untuk dihakimi. Akhirnya dia, udah gue cabut ya, gue kuat. Gue juga dulu tuh pernah 10 tahun gak gereja karena hal itu. Oh gitu ya? Ya gue ketika gue setahun gak gereja, kucuk-kucuk gue datang, dia bilang gue datang pas Natal doang. Bukannya lo grab gue kenapa bro? Iya. Biasa-biasa gue gak mau gereja lagi kan gitu. Tapi gue punya prinsip hidup kali ya. Cara pandang soal gereja. Bahwa buat gue gereja tuh sebenarnya bengkel. Harusnya gitu. Begitu. Jadi di tempat dimanapun gue sekarang melayani, anywhere gitu gue ditempatkan, gue harus menyadari bahwa orang yang gue layani itu bukan orang yang baik-baik saja justru. Justru kita harus hadir karena orang itu sedang gak baik-baik aja. Tuhan aja bilang, kan? Dokter itu datang bukan buat orang yang biasa-biasa aja sembuh, tapi buat orang yang sakit. Makanya gue punya prinsip sampai hari ini bahwa gereja itu harus jadi bengkel. Harus menerima, harus seperti itu. Harus menerima segala macam orang, harus menerima segala macam ini. Hanya mungkin bedanya orang ada yang bisa melayani bidang ini, bidang itu aja. Tetapi dia tetap ujungnya melayani orang tersebut, jiwa tersebut. Prinsipnya itu gitu kan. Jadi ya buat gue kehadiran itu yang mungkin harus ditanamkan gitu ya sama anak muda, bahwa kita harus menerima sesama kita. Seperti bagaimana Tuhan terima lo gitu kan, nggak bisa suka aja gitu, nggak ada banding-bandingin, nggak bisa banding-bandingin ya kan. Walaupun misalkan dia, let's say anak punk lah ya, kita di Simpangan pernah dulu kepikiran buat bikin ngundang anak-anak punk gitu untuk beribadah gitu, karena gue pernah dulu di GBI Ciputat itu dia punya ibadah khusus gepeng gelandangan pengemis sama waria dulu di Ciputat tuh 1F. Nah itu buat gue, this is a new dimension buat gue, dimensi yang baru dalam pelayanan. Gimana orang-orang gelandang pengemis datang, ya kan, beribadah loh. Dan itu bukan puluhan, ratusan, 600 orang sekali ibadah. Jam 1 siang tuh gue ingat banget gitu. Dengan gaya mereka, ya sorry itu saya namanya gelandang pengemis, nggak mungkin lah pakai baju bagus-bagus, itu nggak mungkin. Tapi gereja tuh hadir. Nah itu gereja tuh hadir pada saat itu, dan gue merasa, this is
ministry justru gitu. Ya, gitu. Tapi kan panggilan orang beda-beda gitu kan. Iya benar. Tapi gue melihat itu bahwa gereja harus sampai sejauh itu. Gitu. Harus sejauh apalagi itu. kita melayani di tengah-tengah anak muda gitu. Dan ternyata dengan yang tadi cerita juga ternyata ketika kita menerima orang ternyata itu ada revival terjadi di situ. Ada penjangkauan jiwa-jiwa yang mungkin kita dulu mikirnya orang ini kita jangkau ternyata banyak banget yang kita bisa jangkau gitu kan gitu. Nah tapi prinsipnya ketika kita mau menerima siapapun baru terjadi. Kalau kita nggak menerima orang kita punya standar ya kita akan dibatasi lah. Pelayanan kita akan mentok di situ aja. Karena setiap orang tuh punya salah. Betul. Iya benar. Kesalahan itu adalah hal yang normal buat bagi orang. Iya kan? Makanya nggak bisa saling menghakimin. Makanya gue paling nggak setuju ketika ada orang menghakimin. Kelebihan orang menghakimi cuma satu, yaitu adalah kesalahannya belum ketahuan. Simple. Makanya dia bisa menghakimi, gitu loh. Nah, makanya hari-hari ini penting banget munculnya pelayanan home. Iya, that's it. Ini yang kita kumpul sama-sama kita ngomongin ternyata tuh salah satu kebutuhan orang yaitu diterima. Ketika orang itu salah, ketika gini loh, nggak ada hukuman yang membuat orang bertobat. Bener-bener. Orang mohon maaf ya, ketika koreksi kalau saya salah. Hampir orang yang masuk penjara keluar belum tentu jadi baik. Ya kan? Tetapi ketika ada orang yang diterima, ketika ada orang yang mau dituntun, diterima, kesalahannya dimaafin, itu yang membuat orang tuh bisa berubah. Makanya ketika ada orang-orang berdosa datang kepada Yesus, ya kan Yesus nggak pernah tolak, ya kan? Malah yang tokoh agama lah yang ditolak sama Yesus, bener kan? Iya benar. Ya kan? Malah tokoh agama ketika ada penjinah, pemungut cukai datang kepada Yesus terima. Ya kan, bener gak? Makanya penerimaan inilah yang harus dilakukan di generasi muda. Iya, benar. Jadi memang home itu bukan sebuah ini, tapi benar-benar kebutuhan sekali bukan muda. Dan ternyata ketika kita mau menjadi home, yang pasti yang kita lakuin pertama adalah kita mau rendah hati. Kita mau nggak rendah hati di hadapan orang-orang yang rebel, yang orang pikir rebel ya. Yang kita mau rendah hati nggak? Apa kita cuekin aja? Udah sana deh gitu. Lo gua gitu. Makanya gua sama Indo khususnya kalau di sini ya, kalau di Home Grace, ya gua rendah hati untuk kita bisa diskusi sama-sama sama anak-anak yang jauh di bawah kita. Pemikiran dia kita terima, dia minta apa kita mau coba rendah hati. Kita nggak bilang, bro masih bocah, nggak ada sama sekali. Benar-benar kita sama-sama, kita nggak mau gua siapa ini, kita sama-sama. Jadi ya di situlah ya butuh namanya kerendahan hati. Kalau kita mandang kita, gue udah tua nih gitu kan gitu, masih anak kecil cuy gitu ya, susah untuk jadi seperti itu. Iya setuju. Makanya kayak lo juga sebenarnya seumuran sama kita ya. Iya. 30-an lah ya kita. Udah 20-an saya. Jangan tua-tua amat dong, walaupun anak dua. Maksudnya kayak kita ya udah generasi milenial kan, gitu. Maksudnya kita sadar gak sih kalau kan nongkrong Joni mana anak kayak zaman sekarang kan, bercandanya nggak masuk bener gitu. Nggak masuk. Iya betul. Karena kita mau ngelucu, mereka kayak langsung kayak diem kan. Prik. Jadi kita tuh berusaha keras banget mikir ya. Jok apa ya yang bisa nyampe mana lu itu sudah. Tapi saya juga ketika kita waktu itu yang ngomong posisi ya, lu sama Bill ya waktu itu ngomong tentang posisi kita yang memposisikan di atas, kita mau turun ke bawah. Sebenarnya itu yang membuat banyak orang-orang tuh kayak ngerasa diterima dan kita bisa bimbing mereka. Iya betul. Iya sih, lu ngerasain disimbangan gitu. Kalau gue memang pada dasarnya gue mencoba untuk, gue punya bayangan gini, Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya, dia dari surga, dia aja mau turun ke dunia dan dia bahkan dia manusia juga. Tuhan adalah 100% juga manusia ya, kita percaya itu. Nah, dia mau jadi manusia biar kita ngerti cara kerja dia gimana. Itu juga yang gue dalam pelayanan gue mencoba dalam anak muda secara khusus. Gue mencoba untuk tahu gitu, cari tahu apa sih mereka tuh kayak apa. Bercandaan mereka kayak apa, bahkan mereka nonton apa, itu gue ikutin. Akhirnya yang kerja keras kan kok.
Iya sih. Lu nggak suruh mereka kerja keras untuk ikutin lo kan? Enggak. Gue purely K-pop nih, kayak kemarin NCT Dream datang, gue tanya. Sorry, bener kok, gue juga sampai bosen gue apaan gitu ya? Iya. Kok bisa gitunya gitu? Serius gue. Iya, gue ngobrol sama dia. Ini, ya tapi gue mencoba untuk bisa mengerti pola pikir mereka gitu ya. Iya. Karena memang anak muda kalau lu tolak langsung ya udah percuma, lu nggak bisa layanin dia gitu. Tapi gue mencoba untuk NCT Dream, mau kemana, konser di mana, acara apa, ya kan? Gue ambil cari tahu Alobeng tuh apa kan gitu ya. Itu kan Alobeng Festival. Ada kan kemarin tuh kayak begitu. Nah itu yang gue mencoba untuk lakukan gitu ya dimanapun gue melayani gitu, nggak hanya anak muda gitu, tapi segala aspek bahwa gue percaya segalanya itu harus dipelajarin gitu, nggak ada. Lu datang ke sebuah pelayanan, lu tiba-tiba datang langsung you greater than anyone, nggak bisa. Kita harus belajar dari nol gitu. Gue belajar gitu. Iya benar. Mau pelayanan apa pastoral ya, lu harus belajar dari nol. Lu belajar apa konseling dari nol. Segalanya harus dari nol. Nah gue juga di anak muda gue belajarin dari nol gitu. Bahwa anak muda itu seperti apa sih? Sekarang kayak apa? Bukan mau ikut-ikutan mereka, tetapi berharapnya dari dia bisa gue tarik ke kita justru gitu. Itu sih yang gue. Nah ini yang menariknya ya. Kita sadar ya, mainin anak muda tuh nggak semudah kita dua main anak muda yang dulu ya. Gitu. Punya gap jauh, punya psikologi yang beda, punya paradigma yang beda, dan kerumitan yang banyak sekali. Dan tapi kenapa lu mau masih terjun di anak muda kok? Apa lu karena lu nganggap diri lu dulu gak terima? Apa sekarang gua harus terima anak muda gitu? Jujur gue sebenarnya nggak pernah kebayang gue pelayan anak muda, nggak pernah gue. Pikiran gue gereja hanya sebagai usher. That's it, udah nggak lebih lah gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu, secara khusus di tempat gue pelayanan sekarang ya di Simpangan gitu, bahwa gue melihat ada beberapa anak muda gitu tidak terlayani gitu, dan gue hanya pada saat itu leadernya sibuk dan gue hanya mencoba come in gitu, come in ngobrol sama mereka, terus gue gini, gue bahkan nggak pernah kepikiran buat ngurusin youth gitu, nggak pernah. Bahkan PPA dan segala macam itu nggak pernah gue. Karena gue bukan tipe anak yang orang yang apa ya, mau anak muda gitu yang terlalu jauh gapnya gitu, gue nggak mau gitu. Gue biasa main sama orang tua justru. Teman-teman gue yang umur 50 gitu, 40 itu gitu gue. Nah apalagi gue dikasih situasi yang buat gue sama sekali out of my comfort zone lah ya. Gitu. Akhirnya gue mencoba untuk melihat mereka. Tuhan naruh hati gitu sama gue. Pada saat itu gue berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa emang gue harus di anak muda gitu ya? Gitu ya. Apa emang gue harus pelayan anak muda? Karena bukan gue banget nih gitu kan. Dan pada akhirnya gue ingat banget gitu. Tuhan ngasih impresi kuat dalam diri gue bahwa you must spend your life gitu ya. Lo harus habiskan waktu lo selama 7 years bahkan. Dikasih tahu sama Tuhan sampai gue umur 40 untuk melayani anak muda. Wah, gue dari situ langsung kayak, oh ya, gitu kan. Selesai. Gue orangnya nggak roh-roh banget ya. Segala sesuatu perlu dikonfirmasi. Kalau buat gue nggak bisa lu ngomong gitu. Ada di Tuhan langsung digas, nggak bisa. Gue diem dulu. Akhirnya nggak lama pemimpin gue Pak Riki ngomong, Der, kamu sekarang ngurusin anak muda. Wah, udah confirm gitu bahwa dari pemimpin udah menyuruh gue seperti itu konfirmasi buat gue. Masalah tahun dan lain-lainnya it's up to God gitu. Tapi gue ngerasanya 7 tahun itulah gue harus bener-bener melayani dengan jiwa, raga, tubuh, dana semua gue bener-bener alokasiin sekarang buat anak muda gue ya pribadi gitu. Makanya gue sekarang berusaha untuk totalitas di situ, dan gue tipenya orang kalau udah satu fokus, yang lain biasanya gue nggak fokus gitu. Nah, sekarang gue lagi bener-bener fokus-fokusnya sama anak muda nih, how they grow, how they close to God, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan. Nah, itu yang selalu jadi PR gue gitu. Gue hadir buat mereka in everywhere gitu, bahkan teman curhat mereka semuanya. Sekarang gue di youth itu ada sekitar 20-an anak gitu, cool ya, masih format cool. Itu kalau ada mau curhat, monggo gue terima anytime, bahkan sampai malam pun gue datang, gue hadir, gue buat curhat sama mereka. They feel apa cerita ke gue gitu. Gue sampai segitunya kalau udah ngomong pelayanan lagi gitu. Gitu sih. Jadi puji Tuhan itu semua karena Tuhan, gue yakin. Tuhan yang ngasih gue kekuatan ya. Karena gue bilang gue nggak mau sebenarnya pelayanan kayak gini. Pokoknya agak rumit nih main anak muda sekarang, agak rumit. Waktu juga pasti, lu juga punya anak 2, istri dan lain. Tapi buat gue pentingnya gini, pada akhirnya
kan gue berkeluarga ya. Iya. Apapun pelayanannya, istri sama gue harus sepakat. Oh yes. Oh iya. Gitu. Di saat kita udah sepakat, maka kapanpun mereka datang nyamperin gue, gini rumah gue itu di Jembatan Serong kalau tau Citayam tuh, jauh banget ya. Gereja gue di Simpang, ya kan. Gereja aja gue 45 menit. Tapi mereka tuh seneng banget ke rumah gue. Gue udah bilang jangan sering-sering ke rumah gue bilang gitu kan, jauh bukannya apa, kasihan lu pada gimana. Tapi they feel comfort datang ke tempat gue, dan bini gue welcome, itu paling penting, bahwa setuju kita sama-sama melayani anak muda. Dan bini gue pun beberapa gue bilangin, tolong nih yang cewek-cewek dibantu lah, dijadiin teman curhat, gue bilang gitu, karena cewek sama cewek kan lebih connect ya dibandingin cowok sama cowok. Nah itu sih buat gue pelayanan seperti itu, humble heart kayak tadi lu bilang soal kerendahan hati. I'm surely yakin banget itu harus ya, sama waktu, bener waktu. Wah, semuanya lah, gue pengen totalitas gitu. Kalau udah pelayanan sekalian gitu, nyebur jangan setengah-setengah gitu, selutut dong, langsung aja masukin badan semuanya gitu. Kalau gue sih mikirnya. Karena kalau pelayanan itu sebenarnya lo kayak apa ya? Gak ada untung apa-apa, men. Iya. Semua pelayanan gak ada untungnya. Maksudnya gini. Misalkan kayak lu pelayanannya nih, apa namanya, lebih tepatnya tuh kayak malah kita yang harus lebih invest banyak hal. Ya kan, kayak waktu, ya kan, misalkan kita ngajak ngumpul di kafe atau apa, otomatis kita harus bayarin. That's it. Ya kan, misalkan gitu loh. Atau misalnya kita harus korbanin banyak hal yang harusnya kita bisa santai, staycation, tapi gara-gara ada orangnya kita yang mau dengar ya, gak rupa. Nah hal-hal gitulah yang membuat ternyata tuh pelayanannya tuh benar-benar kita harus jor-joran gitu loh. Iya kan? Iya, benar-benar. Gitu. Kayak kunjungan kita juga nggak dibayar. Iya betul. Kita kalau nelfon orang juga pulsa juga itu WhatsApp gratis ya. Iya. Itu WhatsApp gratis. Kuotanya udah bayar. WhatsApp gratis cuman waktunya kadang satu malam Kak bisa telepon nggak? Iya. Satu malam. Ya tapi itulah gue menikmati loh, asli gue menikmati. Karena buat gue ya, lu nggak bisa bilang lu seneng tapi lu nggak menikmati, akhirnya jadi beban. Nah gue menikmati banget persekutuan gue dengan mereka, fellowship gue dengan mereka. I enjoy so much gitu. Bahkan gue sampai ngerasa lost banget kalau mereka tuh nggak ada atau gimana. Anak-anak muda gitu, gue sampai satu anak aja hilang tuh gue kayak yang bener-bener gue uber ke rumahnya, gue samperin, gue tanya lu kenapa gini-gini kenapa gitu. Gue sampai kayak gitu karena Tuhan percayain itu buat gue gitu kan. Itu kan dia doang, jiwa loh gitu. Gue bawa ini jiwa yang Tuhan percayakan, bagaimana lu memaintain, ya itu pertanggungjawabannya bukan sama gembala gua, bukan sama Tuhan. Gitu. Makanya gua harus ngelakuin itu seperti untuk Tuhan ya, begitu bentuknya yang gua aplikasiin ya gitu. Gitu sih. Good point. Berarti passion itu dari Tuhan yang ngasih ya. Banget. Sampai dan itu baru. Baru itu dan itu kita tapi nggak ada yang terlambat kan kita. Yes. Baru. Benar, dan itu anak muda yang butuhin sekarang ya seperti itulah. Kita bagi hidup lah buat mereka ya. Iya, bagi hidup. Benar-benar. Nah, kok jadi mau nanya? Kalau gue mau nanya nih. Oke. Saya hampir mau tutup nih. Gitu ya. Oke deh. For the last ya. Kalau kalian gimana? Apa tuh? Pelayanan anak muda. Gua yang jelas gua circle gua anak muda ya, tapi yang lebih khususnya anakku kali ya, anak SMA semua kok, ya kan, anak masih sekolah. Jadi kalau makan pasti gue yang bayar, ya kan, gitu. Walaupun Kak ini gini, udah buat ini aja deh, gitu, pasti bayar. Terus kok patungan juga paling dia seadanya gitu ya. Yang pasti kita benar-benar suffering semuanya. Waktu, dana, dan lain gitu. Ya gue percaya intinya gue punya kedamaian dalam hal itu. Benar ya. Kalau kita benar kata lo, kalau kita ngakuinnya ternyata nggak cinta gitu, nggak senang sama hal itu ya agak susah. Iya benar. Anak muda. Dan yang pasti kerja keras gue adalah bagaimana gue harus merendahkan diri hati depan mereka. Benar. Walaupun anak SMP gitu, kadang ada anak HOG datang baru anak SMP kucuk-kucuk gitu kan. Mungkin dia ada pada sibuk kerja, kayak gue ngobrol sama dia.
Bocah SMP. Gue bikin dia bilang mas aku masih SMP mas nggak gitu kan? Ngomong apaan hancur kan? Gue berusaha tawa-tawa aja. Gue ngomong apaan, nanya apaan ya pengen nanya keluarga gitu. Iya benar. Ya jadi gue lebih kerja keras untuk bener-bener ini. Beda sama seumuran yang ngobrol dulu bebas banget. Iya benar. Jadi bener-bener ya anak gue tuh bener harus total deh. Iya. Mana kuda. Kalau kita mau jangkau kita harus total. Kalau kita nggak total nggak ada penjangkauan deh menurut gue sih. Kalau gue awalnya kan karena keluarga nggak ngedukung gue pelayanan sebenarnya. Bukan nggak ngedukung, lebih tepatnya. Wah ini menarik juga nih. Jadi saya yang Iya nggak apa-apa dong. Jadi lebih tepatnya gini, mama tuh pengen saya tuh kuliah di komputer, ambil jurusan komputer. Gitu karena melihat keberhasilan daripada kakak yang menjadi kepala pengembangan aplikasi di majalah Tempo. Nah, tapi udah almarhum beliau. Nah, melihat kayak gitu, kayak menurut mama tuh, lu jago komputer, lu hidup lah di Indonesia intinya gitu. Makanya mama pengen kayak gitu. Nah, lulus SMA, emang saya nggak waktu itu belum bisa untuk melanjutkan karena ketika saya mau melanjutkan di Gunadarma terhambat biaya waktu itu kan. Akhirnya karena saya punya kakak yang punya perusahaan yang itu perusahaan kontrak apa tuh namanya interior. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan kayak BAF, kayak Adira, kayak Suzuki, dia tuh kalau mau bikin finance atau ininya tuh jadi perusahaan kakak yang bikin. Gitu. Jadi kayak kontraktor lebih tepatnya gitu. Nah, aku ditaruh lah di situ lah. Kerja di situ dan itu cukup nyaman karena itu perusahaan kakak. Jadi aku kerja nyantai satu, terus masuk juga nggak pakai syarat-syarat dan berlaku. Jadi kepala gudang. Kan? Jadi kepala gudang. Nah, kerja cuma kayak gitu. Setiap makan siang selalu makan siang dengan kakak di ruangan di ruangan CEO gitu kan. Dan lebih enak lagi. Lebih enak. So udah cukup nyaman dan dengan gaji yang bayangin dulu istilahnya gaji utuh. Bensin dibayarin, ya kan? Bensin waktu itu gara-gara aku tahu dibayarin ya, ambilnya Shell. Ambilnya Shell, isinya penuh gitu kan. Udah cukup nyaman, tapi satu titik karena aku awalnya udah terjun dalam dunia pelayanan di generasi muda, ada satu hal yang mengusik bahwa enggak, lo harus keluar, gitu loh. Lo harus tetap kembali ke calling awalnya, gitulah. Nah, waktu itu ada seorang kakak lah ya di gereja. udah keluar ini kita melayani ini gitu. Wah, mikir lumayan nih, paling keluar ya jadi full timer, mikirnya gitu kan. Pikiranku gitu kan. Masih mikir ya akhirnya ada kerjaan lah ya. Iya, aku ngomong akhirnya sama kakak. Kakakku kan Chinese kan. Kak, ini mau keluar gini. Kakak cuma tanya gini, gereja bisa bayar berapa? Wih, berat tuh. Ya, pikiran orang pebisnis sih. Iya dong. Aku nggak bisa jawab karena nggak ada kepastian waktu itu, karena aku melangkah dengan iman. Ada lah kan bang gitu. Ada lah gitu. Nah yaudah akhirnya diizinin sama kakak keluar, masuklah ke dunia melanjutkan ke dunia pelayanan. Ternyata sampai sini kakak yang minta saya ini kebingungan. Kak, gue udah keluar nih gitu. Ya, wow, akhirnya udah sampailah untuk ini melayani di mana di Kamboja gitu. Terusnya ujung-ujungnya kayak ada satu kakak yang satu lagi bilang, "Kok lo mau melayani?" Intinya sekolah Alkitab. Ya udah akhirnya dari situlah sekolah Alkitab lah gitu loh, dengan biaya sendiri, tidak ada sponsor gitu. Puji Tuhan ya kakak yang di Bekasi juga yang akhirnya membayarin ini buat sekolah teologi. Yang tempat lu kerja itu dulu. Iya. Itu untuk anugerah daripada Tuhan lah sebenarnya. Udah dari situ ya udah akhirnya melayani ya, pada satu titik gue ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya nggak ada yang perlu ketika melayani generasi muda. Yang penting adalah ketika lu punya panggilan berkorban. Gitu loh. Bener. Tuhan udah tetapin jalannya ke situ gitu loh. Walaupun seakan-akan kayak misalkan, wah di sini ternyata gue gambling nih. Ternyata tiba-tiba nggak tahu sekarang Tuhan izinin kan kita bertiga jadi pendeta, jadi full timer, ya kan? Nggak pernah tahu gitu loh. Terkadang gue pikir ketika namanya dalam pelayanan itu udah hitung-hitungan sama Tuhan. Sebenarnya yang mengenal Tuhan itu bukan matematika, tapi just believe. Iya kan?
Nah ketika gue ikutin jalanin, pada akhirnya ya melayani generasi muda hari-hari ini ya benar-benar kita harus kayak kasih waktu kita, berkorban, jangan pernah hitung-hitungan sama generasi muda dan lain-lain segala rupanya gitu. Hal ini yang membuat mereka tuh ngerasa punya kakak. Sadar gak sih? Betul. Bahwa hari-hari ini tuh generasi muda itu nyari tokoh. Iya, jadi cari sosok lah ya. Nyari sosok, betul. Makanya kalau ada sosok apa tuh, kayak dulu Atta Halilintar terkenal. Iya. Ya kan, Bang ini udah terkenal ya segala rupa. Nah, ternyata di dalam agama juga, ke dalam kerohanian Kristen, tokoh itu penting. Tujuannya apa? Untuk mempermudah menyampaikan firman Tuhan ke mereka. Gitu. Makanya gue punya anak muda namanya Relevan. Gitu. Rebel banget anaknya. rebel banget istilahnya gitu. Ada yang udah dewasa, ada yang rebel segala rupa. Ya, gue harus tetap bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Mereka melakukan apa, gue kayak itu nggak boleh. Tapi gimana? Gue harus kayak gini loh. Karena kalau melayani anak muda, ketika ada orang cerita maka aku onani, wah dosa lo onani, nggak boleh. Betul. Gue bilang ini, mereka nggak akan berhenti onani, tapi mereka akan berhenti cerita. Iya betul. Iya gak sih? Dan ketika itu berhenti, it's very dangerous. Kenapa? Ketika mereka berdua cerita, kita nggak bisa pantau lagi mereka. Iya benar. Gitu. Nah makanya bener banget yang kita obrolin hari ini, sebenarnya melayani anak muda itu benar-benar namanya kita perlu pengorbanan. Kita yang udah apalagi ya, udah umur 30-an, dimana kita harus kayak yuk. Nando sama Bill bilang bahwa posisikan kita tuh kayak sama mereka gitu. Nah, itu yang susah banget. Susah banget. Bener. Itu sedangkan kalau kita lihat teman-teman kita ya, goalnya udah sama sumuran, yang boleh pebisnis. Iya, benar. Ini itu kok. Yes, it is. Tapi it's very happy karena kenapa? Satu hal yang gue tahu adalah gini. Gue kalau keluar kota, khotbah di anak-anak muda kayak di RTS gitu, capek. Tapi yang membuat gue gak capek apa? Ketika melihat mereka dijamah sama Tuhan. Iya betul. Capek banget. Kita hari-hari ini capek emang. Tapi yang membuat gue gak capek adalah ketika mereka datang ke ibadah, ketemu Tuhan, nangis, mungkin hari itu dia dilepasin gitu. Jadi pintu pertobatan itu udah ngebayar banyak hal. Yes, amin. Gitu. Ya, jadi yang pelayanan anak muda bagi gue kayak gitu lah. Iya. Dan kita percaya kita semua sini karena calling lah ya. Iya sih. Ya gitu. Kalau enggak tahan lah. Benar. Tanpa calling tuh nggak bakal tahan. Iya benar. Tahan. Kita banyak berkorban, gue juga tadi belum cerita, gue juga banyak berkorban dalam hal itu. Ya ada kesempatan gue bisa PNS. Oh gitu ya. Tapi gue tinggalin itu. Jadi PNS gitu. cuman. Ya gue percaya itu karena calling ya. Ino harusnya bisa jadi apalah gitu ya, direktur kali ya gitu. Iyalah. Atau jadi anaknya bos. Adiknya bos, jadi adiknya bos kan dia. Jadi nyaman lah. Iya benar. Ya, maksudnya kita nggak bandingin sama orang yang nggak melayani ngejar pekerjaan karir tapi setiap orang punya calling masing-masing dan kita mau hidupin calling itu dan kita percaya kita hidupin calling maka Tuhan yang akan membela setiap kehidupan kita. Betul. Gue percaya gitu. Betul. Thank you. Jadi nggak bakal menyerah sih ya sama anak muda. Apakah nyerah gue gitu? Iya betul. Sama anak muda. Karena kalau nggak ada yang berdiri buat mereka siapa lagi? Iya betul. Bukan kita siapa lagi? Dan kita bisa survei dunia ataupun gereja ya, kita mengerikan di hadapan kita nanti nih. Kita akan dapat generasi-generasi yang dahsyat, yang mengerikan lah gitu. Kalau kita nggak ada ya udah. Sama kayak misalkan sebelum masuk padang gurun, bangsa Israel kan nyembah lembu emas ya. Iya kan? Itu membuat Tuhan marah dan hari itu Tuhan abisin bangsa Israel dan sisain keturunannya Musa. Iya betul. Jadi kayak pengen bikin generasi keturunan yang baru, generasi. Tapi karena ada Musa, mereka selamat. Gitu. Mungkin gue nggak ngerti ya, dosa yang begitu udah menumpuk hari-hari bagi generasi muda. Itu buat Tuhan mau binasain mereka. Tapi kalau nggak ada kita, yang kayak belain, enggak Tuhan jangan, Tuhan sabar. Gitu loh. Itu keren banget sih. Dan juga jadi nangis. Gak apa-apa dong. Berarti lo bisa merasakan apa yang Musa alami pada saat itu.
Iya kan? Dan kita bisa melihat bahwa ini generasi ini berjalan menuju jurang semuanya nih. Depok kemarin pesta bikini, yang hal-hal aneh yang dulu kita nggak pernah ngalamin ya. Iya. Benar-benar Ibis tuh benar kerja keras banget buat hancurin anak muda gitu. Makanya kita harus lebih kerja keras. Yes, itu. Kalau gue gitu. Dan kita percaya kalau kita mau, yes Tuhan, gue mau dipakai Tuhan, dan gue percaya Tuhan pasti akan bela hidup kita. Betul. Dan gue percaya bahwa regenerasi itu harus berjalan. Benar. Harus. I always thinking about that. Jadi gue kalau ini bagaimana? Karena gini, kita usia terbatas. Iya. Kita lagi, iya. Gue doang kali. Semua terbatas. Semua terbatas ya. Kita cuma kalau kita nggak mati tua, dipanggil Tuhan. Iya. Apa namanya, rapture. Iya. Tapi ngomong pelayanan anak muda kan nggak mungkin kita usia 50 gitu. Makanya gue bilang, justru di usia seperti inilah kita sedang dipakai Tuhan untuk bisa maksimal gitu ya. Karena ya itu tadi gue bilang, gue sendiri mengimani bahwa umur 40 ke atas itu udah nggak relate. Udah nggak relate. Kita cuma jadi kayak pembina aja. Betul. Makanya saat inilah kita menanam banyak nilai, menciptakan pemimpin segala macam itu. I'm starting from now gitu. Gue pribadi gitu. Gue udah mulai dari sekarang gitu. Bagaimana mereka bisa bekerja tanpa ada gue, mereka bisa jalan tanpa ada gue, itu harus gitu. Itu yang gue jalanin sampai sekarang. Itulah makanya yang Bill bilang kita harus bangun sistem. Iya betul. Sistem. Yes. Pemuritan lah ya, karena itu pada dasarnya itu juga yang Tuhan ajarin. Dia ngajar cuma 12 orang, dari 12 jadi berapa kan gitu. Nah itu juga yang gue pahami, itu juga harus kita adopsi dalam pelayanan gitu. Segalanya sih, bukan hanya anak muda ya, semua pelayanan gitu. Karena Yesus pun bangun sistem dia. Iya betul. Dia bukan, makanya kan dia bilang dia yang datengin. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Makanya murid-muridnya sekarang kalau gue lihat ya mereka yang datengin gitu loh. Iya. Paulus dalam pelayanannya juga dia bangun sistem di mana gereja masih buta ya. Gimana cari ibadah ya? Gimana gini? Ya udah ke rumah-rumah aja. Benar. Nanti aku datangin lagi, mereka bertumbuh. Jadi memang seperti itu. Jadilah cool. Iya. Ini cool. Jadilah gereja dan cool. Sebutannya cool tuh. Benar sih. Ya, kita harus tanam itu. Iya benar. Sistemnya udah ada ya sebenarnya ya. Ya kan dari dulu berarti kan Firman Tuhan udah ngajarin sistemnya. Cuman kebanyakan orang nggak aware aja sama hal-hal seperti itu. Ngerasa sistem dunia jauh lebih baik. Benar. Ya ada yang bisa diadopsi sih dari dunia, tetapi nggak 100%. Gitu. Justru buat gue ya diadopsi dunia itu udah dari Alkitab duluan gitu. Justru gitu gue ngeliatnya. Banyak kan kayak gitu. Begitu. Ngobrolannya keren hari ini ya. Puji Tuhan. Seru juga. Berarti kita ngomongin anak muda doang ini ya. Oke, keren banget hari ini. Keren banget kok. Baru kali ini gue pengen nangis di podcast. Waduh. Ngomongin. Nanti tolong disorot ya. Ya. Lumayan buat thumbnail. Iya benar-benar. Dibikin air mata bohongan aja gitu. Oke, thank you Ko Dery udah datang. Thank you buat waktunya. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang dalam generasi muda. Amin. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh di like, di share, di komen, di subscribe jangan lupa. Dan bagikan ke banyak orang supaya banyak orang juga bisa diberkati oleh video-video yang dalam. Dan jangan lupa juga saksikan video-video berikutnya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Babar. God bless you guys. Thank you.